Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang belajar cepat memahami unggah-ungguh bahasa Jawa. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk menerangkan dan dipahami. Pada kesempatan ini pada pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa, saya menggunakan buku pepah bahasa Jawa yang saya jadikan sebagai acuan. Baiklah, kalian boleh melihat tampilan tabel kolom unggah-ungguh bahasa Jawa pada buku pepah bahasa Jawa di bawah ini. Di sini ada 3 kolom, yaitu ada kolom ngoko, kolom krama madya, dan kolom krama inggil. Di sini ada kata kerja dan juga ada kata kepemilikan. Kalian bisa dilihat untuk kata kerja saya ambil contoh madang, krama madyanya itu nedo, krama inggil itu dahar. Kemudian untuk kata kepemilikan itu ada awak, krama madyonya madan, maksud saya badan, krama madyonya badan. Untuk krama inggil itu ya saliro. Baiklah, saya lanjutkan. Unggah-ungguh bahasa Jawa hanya terbagi menjadi 4 macam. Sekali lagi saya tegaskan, unggah-ungguh bahasa Jawa itu hanya ada 4 macam. Perhatikan tabel di bawah ini untuk penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa kata ganti pelaku. Ada ngokolugu, di sini digunakan untuk berbicara kepada orang yang umurnya sebaya atau lebih muda, seperti aku, Budi, Dek Budi, Tina, Tian, Dek Tina. Konteks kalimat seluruhnya menggunakan bahasa ngoko. Untuk ngoko alus, di sini untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, seperti ibu, bapak, bule, pakde, om, tante, mbak, dan seterusnya. Namun pada ngoko alus ini yang dikeramakan hanya kata kerja dan kata sifat saja. Selebihnya menggunakan bahasa ngoko. Karena di sini konteksnya yaitu ngoko alus. Kemudian untuk yang ketiga ada kromolugu. Kromolugu digunakan untuk membicarakan diri sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa kromoke awake dhewe. Di sini menggunakan kata ganti kulo. Kalimat seluruhnya sudah menggunakan bahasa kromo. Kemudian untuk nomor 4 itu ada kromo alus, yaitu digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih dituakan, seperti ibu, bapak, bule, dan seterusnya. Konteks kalimat seluruhnya menggunakan bahasa krama. Perbedaan ngoko kromo alus ada di ngoko dan kromonya. Ngoko alus berarti konteksnya masih menggunakan ngoko kecuali kata kerja dan kata sifat. Untuk kroma alus itu konteksnya sudah menggunakan bahasa krama. Sekarang perhatikan rumus penggunaan unggah-ungguh bahasa Jawa yang dapat dipahami oleh anak-anak. Bahwa ini untuk kata ganti pelaku, kata kerja, dan kata kepemilikan. Untuk kata ganti ini yang harus kalian fokuskan ketika membuat kalimat yang menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Sekarang perhatikan tabel yang saya kutip dari buku pepah bahasa Jawa di bawah ini. Di sini ada seperti tadi ya, ada 3 kolom, ada ngoko, kromo madya, kromo inggil. Di sini yang ngoko kolomnya saya warna biru, kromo madya kolomnya saya warna kuning, kromo inggil kolomnya saya warna biru. Bisa dilihat di sini ya, untuk ngoko kolom ini khusus digunakan untuk membuat kalimat ngokolugu, hanya untuk membuat ngokolugu. Adapun kata kerja, kata kepemilikan yang dari A sampai Z yang ada di kolom ngoko itu hanya untuk membuat kalimat ngokolugu. Adapun pelaku seperti yang tadi sudah dibahas, orang yang umurnya sebaya atau lebih muda. Dek aku, Budi, Dek Budi, Dek Nana, seperti itu. Kemudian di sini ada kata kerja madang, lungo, tuku. Kata pemilikan awak, alis, sikil. Itu kolom ngoko ya. Untuk kolom kromo madya itu khusus untuk kromolugu yang warna kuning ini. Untuk pelaku hanya untuk kulo ya. Untuk kata kerja, kata kepemilikan, ambillah yang hanya ada pada kolom kromo madya. A sampai Z itu hanya milik kromolugu yang ada pada kolom kromo madya. Kemudian untuk yang kromo inggil ini khusus untuk ngoko alus dan kromo alus. Bisa kalian lihat yang kolom warna biru, ini kromo inggil khusus untuk ngoko alus dan kromo alus. Pelakunya sama, kata kerja dan kepemilikan juga sama.
hanya mengambil yang ada di kolom kromo inggil. A sampai Z itu milik ngoko alus dan kromo alus. Perbedaannya saya ulangi lagi, yang ngoko itu konteks kalimatnya menggunakan bahasa ngoko kecuali kata kerja dan kepemilikan. Kalau kromo alus sudah menggunakan kromo semuanya. Sekarang perhatikan tabel keduanya. Yang pertama yaitu tabel dari buku Bapak Bahasa Jawa. Ini kolom yang sudah saya perlihatkan dari pertama. Ada ngoko, kromo madya, kromo inggil, ada warna hijau, kuning dan biru. Situ ada madang, lungo, tuku, kata kerja, awak, alis, sikil, itu termasuk kata kepemilikan. Kemudian kita lihat samping kanan ada tabel rumus bahasa Jawa. Rumus ini yang nantinya akan mempermudah anak untuk mempelajari atau membuat kalimat dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Saya buat lebih ringkas pemahamannya, karena selama ini saya pikir materi unggah-ungguh bahasa Jawa itu materi yang paling sulit untuk dipahami anak-anak. Maka dari itu saya membuat bagaimana simpelnya biar dipahami anak-anak. Oke, tadi sudah saya terangkan sebelumnya, untuk kolom ngoko hanya untuk ngoko lugu, kolom kromo madya hanya untuk kromo lugu, kolom kromo inggil itu hanya untuk ngoko alus dan kromo alus. Bisa diterima. Selanjutnya di sini sekarang kita terapkan menjadi sebuah kalimat. Pertama pembahasan ya, sesuai pembahasan. Pertama kalimat ngoko lugu terlebih dahulu. Perhatikan rumusnya pada tabel warna hijau. Sekali lagi, fokus pada pelaku, kata kerja dan kata kepemilikan. Di sini rumusnya saya ambil satu kolom, yaitu kolom ngoko. Untuk pelaku saya sertakan lagi itu ada aku, Dika, Dek Dika, orang yang sebaya atau lebih muda. Untuk kata kerja, kata kepemilikan, saya hanya mengambil dari kolom ngoko. Seperti itu ya. Mari kita buat kalimatnya. Untuk kata mangan, sini kata pelaku saya ambil contoh aku ya. Aku lagi mangan sego. Lagi itu tetap bahasa ngoko, sego juga bahasa ngoko. Kemudian ada Dika lagi tuku semongko, Dek Dika lagi lunga ning pasar. Untuk kata kepemilikan, aku lagi loro awak, Dika lise kandel, dan terakhir Dek Dika sikile loro. Kalimat ini saya buat sederhana terlebih dahulu, bisa kalian pahami untuk kata kepemilikan, kata kerja, dan untuk kata ganti pelaku. Ini khusus untuk unggah-ungguh basa ngoko lugu. Kemudian yang kedua yaitu kalimat ngoko alus. Perhatikan rumusnya pada tabel warna biru. Sekali lagi, fokus pada pelaku, kata kerja dan kata kepemilikan. Ya, ini saya potong bagian kolom kromo inggilnya saja. Di bawah ini adalah kolom untuk ngoko alus yang ada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Pak D, Bude. Juga ada kata kerja dan kata kepemilikan. Baik, kita mulai membuat kalimat. Untuk kalimatnya masih menggunakan bahasa ngoko kecuali pelaku, kata kerja ya, dan kata kepemilikan. Ada Bapak lagi dahar sego, yang tadinya aku sudah jadi Bapak, yang tadinya Dika sudah jadi Mas Dika, yang tadinya Dek Dika sudah jadi Pak Dik, yang tadinya mangan sudah jadi dahar, mundut, tindak. Untuk kata pemilikan juga sama. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk nomor 3 yaitu kalimat kromo lugu. Perhatikan rumusnya pada tabel warna kuning ya. Ini sudah saya potong tabelnya khusus untuk kromo lugu. Saya ambil kromo madya ya, tabel kromo madya. Seperti yang lainnya, di sini ada kata kerja nedo, tumbas, kesah, kepemilikan, badan, alis, suku. Kita coba menerapkan pada sebuah kalimat. Pada kromo lugu untuk keseluruhan kalimat sudah menggunakan bahasa krama. Ini fungsinya kanggo ngkromokke awake dhewe. Contoh, kula tasik nedo sekul, bukan kula tasik dahar sekul. Itu salah. Yang benar yaitu tasik nedo sekul. Kula tasik tumbas semongko, bukan kulo tasik mundut semongko. Karena kita kata kerjanya hanya ambil
pada kolom kromo madya. Ada kula tasik kesah wonten weken, kula tasik sakit badanipun, kula alisipun kandel, kula sukunipun sakit. Bisa dipahami ya. Kemudian ada lagi ada nomor 4 ya, yaitu kalimat kromo alus. Ini untuk konteks keseluruhan bahasa sudah menggunakan bahasa kromo. Sekali lagi untuk kata kerja, kata kepemilikan hanya ambil pada kolom kromo inggil. Untuk pelaku saya sertakan lagi orang yang lebih dituakan ya. Kalimat keseluruhan sudah menggunakan bahasa krama. Ini ada Bapak tasik dahar sekul, Mas Dika tasik mundut semongko. Orang dituakan semuanya, Pak Dedika. Untuk kata kerja dan kepemilikan pun saya ambil yang ada di kolom kromo inggil. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Dari 4 unggah-ungguh bahasa Jawa ini saya rasa sudah saya sampaikan secara jelas dan singkatnya ya perbedaannya. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi, ini semua kalimat saya gabungkan menjadi satu ya. Ada makan, nedo, dahar. Ini saya ambil salah satu dari kata kerja. Untuk ngoko lugu, aku lagi mangan sego. Tadi waktu yang pertama ya. Untuk ngoko alus, akunya itu sudah jadi bapak, mangan sudah jadi dahar. Kemudian kromo lugu sudah jadi kulo, daharnya sudah jadi nedo. Kromo alus bapak tasik dahar sekul. Kita lihat konteks yang ngoko lugu sama ngoko alus. Aku lagi mangan sego, bapak lagi dahar sego. Kemudian yang kromo, kulo tasik nedo sekul, bapak tasik dahar sekul. Itu perbedaannya. Kemudian untuk yang kepemilikan, Dek Dika sikile loro. Untuk yang ngoko alus, Pak Dedika samparane loro. Tapi konteksnya masih ngoko, hanya kata kepemilikan saja diganti menjadi kromo. Untuk kromo lugu, kulo sukunipun sakit, kromo alus Pak Dedika samparanipun gerah. Jadi untuk konteks kromo ini, situ terlihat sudah menggunakan bahasa kromo semua. Inilah perbedaan antara ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, dan kromo alus. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, sebelumnya saya mohon maaf. Inilah media yang bisa saya sampaikan untuk mempermudah anak dalam memahami atau menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.